Setiap sesuatu yang dilanggar dari Al-Quran dan hadis pasti ada konsekuensinya. Kemarin saya mendapatkan sebuah informasi. Jadi kalau kita baca dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Dan kami ciptakan keseimbangan itu. Keseimbangan apa? Di bumi, langit, makrokosmos, mikrokosmos, semua Allah ciptakan keseimbangan. Maka jangan dirusak keseimbangan tadi. Pernah saya sampaikan bahwa orang-orang yang marah berlebihan, benci berlebihan, maka pasti imunitasnya atau kekebalan tubuhnya pasti turun gitu. Pasti turun. Lemah orang itu. Ya. Dan kalau keseimbangan tadi terus-menerus dibiarkan, maka penyakit fisik akan datang. Jadi dia peneliti yang ngirim pesan ke saya ini, dia cerita tentang dahsyatnya zikir gitu kan. Dia cerita tentang penelitian dia, awalnya mau cerita tentang obat-obatan, tapi akhirnya dia meliti tentang hubungan zikir dengan keseimbangan tekanan darah. Yang menarik ya, ternyata orang-orang yang situ sekitar 60 responden, 60 responden ya, subjek gitu kan, penelitian itu diteliti, ada yang darahnya tinggi, ada yang darahnya rendah, dan subhanallah dengan zikir yang darahnya tinggi jadi stabil, yang darahnya rendah normal. Coba itu dahsyatnya zikir. Dan zikir yang terbaik apa? Al-Quran. Membaca Al-Quran. Yang kurang dari kita zaman sekarang apa? Yang kurang dari kita zaman sekarang, kita mungkin banyak yang belum merasakan vibrasi dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bisa memberikan vibrasi yang luar biasa, maka kanker pun bisa hilang. Tekanan darah, tensi, darah tinggi seperti itu ya pasti. Kenapa? Ada janji Allah di sana, Bapak Ibu sekalian. Ada janji Allah yang Allah katakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Bahwa Al-Qur'an itu obat, penyembuh, syifa. Maka obat yang pertama kali yang harus kita lakukan atau mungkin kita berikan kepada diri kita ini sebenarnya bukan obat fisik, tapi obat kolbunya kita. Maka bacaan Al-Quran yang tadi mungkin teman-teman baca tentang wasari ulama qurrati min rabbikum wa jannati 'arduha samawati wal ard, yang tadi dibacakan oleh qori kita tadi, itu kalau kita dengar itu subhanallah luar biasa. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra, ya. Seterusnya Allah katakan orang-orang yang berbuat fahisyah, orang-orang yang berbuat keji kemudian meminta maaf pada Allah, harusnya mendengar itu kita menangis. Harusnya. Siapa di sini nggak pernah berbuat keji dengan diri kita atau dengan orang lain? Pasti pernah. Ingat kalimat itu, ingat kata-kata itu, atau mungkin baca terjemahannya, harusnya air mata kita menetes. Ya. Kenapa tidak menetes? Ya, karena mungkin saya nggak tahu apa, tapi bisa jadi karena terlalu keras hatinya, ya, dan seterusnya. Maka Al-Quran itu, Bapak sekalian, memberikan jaminan, ya, memberikan sajian yang luar biasa nikmat. Ada sabar di sana, ada syukur di sana. Maka satu lembar Al-Quran itu atau satu halaman Al-Quran tadi harus jauh lebih kita butuhkan dari sepiring makanan yang paling sehat. Itu kata kuncinya. Satu lembar atau satu halaman Al-Quran atau bahkan satu ayat Al-Quran harus jauh lebih kita butuhkan buat memberikan nutrisi pada diri kita daripada mungkin kayak kurma, madu atau apapun. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, maka makanan-makanan sehat sekalipun hanya akan menjadi tambahan suplai bagi fisik kita.